Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Azhara Hidayah dengan NPM akhir 112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan penelitian bab 2 pada mata kuliah metode penelitian bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori utama. Yang pertama itu ada teori keagenan atau agensi teori. Analogi sederhananya, hubungan antara pemilik atau prinsipal dan manajer atau agen. Tujuannya ialah meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan. Secara lengkapnya, teori keagenan menjelaskan bagaimana pemilik perusahaan dan manajer bekerja sama. Kadang ada konflik karena manajer mungkin tidak selalu bertindak demi kepentingan pemilik. Teori ini membantu memahami pentingnya pengawasan untuk mengurangi risiko tersebut. Kemudian yang kedua ada pecking order teori. Perusahaan lebih suka pendanaan internal atau laba ditahan daripada utang atau saham. Alasannya ialah biaya transaksi dan risiko lebih rendah. Atau secara lengkap teori ini seperti prioritas keuangan. Perusahaan akan menggunakan uang sendiri dulu, baru pinjam atau terbitkan saham jika perlu. Ini mirip kita yang lebih suka pakai tabungan sebelum berhutang. Kemudian yang ketiga ada trade-off teori. Keseimbangan antara manfaat utang atau penghematan pajak dan risikonya atau kebangkrutan. Struktur modal optimalnya adalah kombinasi utang dan ekuitas. Bayangkan memilih antara makan enak tapi berisiko sakit atau makan biasa tapi sehat. Perusahaan juga begitu, untung bisa hemat pajak tapi terlalu banyak utang berisiko bangkrut. Nah, kemudian yang keempat, bird in the hand theory. Investor lebih suka dividen tunai daripada laba ditahan dengan alasan kepastian. Dividen dianggap lebih aman daripada capital gain. Banyak yang beranggapan lebih baik dapat burung di tangan daripada mengejar dua di luar. Teori ini bilang investor lebih percaya dividen yang dibayar langsung daripada menggunakan kenaikan saham. Kemudian, adapun teori pada tiap variabelnya, diantaranya yang pertama ada kebijakan dividen. Keputusan perusahaan membagi laba kepada pemegang saham diukur dari dividen payout ratio atau disingkat menjadi DPR. Kebijakan dividen merupakan cara perusahaan bagi untung ke pemegang saham. Semakin tinggi DPR, semakin besar laba yang dibagikan. Kemudian yang kedua yaitu ada struktur modal. Nah, merupakan kombinasi utang dan ekuitas untuk biaya operasi, diukur dengan debt to equity ratio atau DER. Struktur modal itu seperti resep keuangan, berapa persen pakai utang, berapa persen pakai modal sendiri. DER membantu menilai risiko perusahaan. Kemudian yang ketiga ada nilai perusahaan, refleksi kinerja perusahaan di pasar saham. Nah, diukur dengan Tobin's Q atau nilai pasar versus biaya penggantian aset. Nilai perusahaan adalah harga diri perusahaan di mata investor. Tobin's Q membandingkan nilai pasar dengan biaya bangun perusahaan dari nol. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan antar variabelnya? Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan dividen bisa mempengaruhi nilai sebuah perusahaan. Menurut Hidayat 2013, kebijakan dividen itu berhubungan dengan keputusan perusahaan dalam membagikan laba kepada pemegang saham. Jadi, semakin besar laba yang dibagikan, maka menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang baik. Penelitian dari Salbianti 2018, kemudian Mutmainah dan kawan-kawan 2019, dan Rahma dan Fitri 2020 semuanya sepakat bahwa dividen payout ratio atau DPR itu yaitu rasio pembagian dividen yang punya pengaruh yang signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Artinya makin tinggi DPR maka makin tinggi juga nilai perusahaan di mata investor. Nah, jadi perusahaan yang rutin membagikan dividen dan punya dana lebih besar dari operasional biasanya dinilai lebih stabil dan menarik bagi investor. Dari sini, hipotesis yang diajukan adalah hipotesis 1. Kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara parsial. Selanjutnya, pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Nah, apa sih struktur modal itu? Campuran antara utang, jangka pendek atau jangka panjang, dan modal sendiri atau saham preferen dan biasa.
untuk membiayai operasional perusahaan. Nah, tujuannya itu memaksimalkan nilai perusahaan. Cara ukur struktur modal itu menggunakan debt to equity ratio atau DER, melihat seberapa besar utang dibanding modal sendiri. DER tinggi sama dengan risiko tinggi, tapi juga bisa menunjukkan potensi keuntungan. Pengaruhnya ke nilai perusahaan ialah jika utang dipakai bijak, manajemen jadi lebih hati-hati dan fokus ke proyek yang menguntungkan. Pemegang saham suka perusahaan yang modalnya sehat, nilai saham bisa naik. Semakin tinggi struktur modal atau yang dikelola baik, semakin besar juga peluang raih keuntungannya. Sama dengan itu tuh nilai perusahaannya naik. Nah, ini tuh bersama dengan hipotesis 2, yaitu struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara parsial. Dan yang terakhir, pengaruh kebijakan dividen dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu cerminan dari bagaimana pasar menilai kinerja dan prospek masa depan perusahaan. Nilai ini berpengaruh oleh dua hal penting, yaitu yang pertama kebijakan dividen, yang kedua struktur modal. Nah, yang pertama, kebijakan dividen. Dividen adalah bagian laba yang dibagikan ke pemegang saham. Teori bird in the hand bilang investor lebih suka dividen yang pasti daripada keuntungan yang belum tentu dari reinvestasi. Nah, teori signaling bilang dividen yang rutin bisa jadi sinyal positif bahwa perusahaan sehat dan dapat dipercaya. Dan yang kedua itu struktur modal, gabungan dari utang dan modal sendiri. Trade-off teori, perusahaan perlu seimbangin manfaat utang kayak hemat pajak dengan risikonya kayak bangkrut. Nah, pecking order teori, perusahaan lebih suka pakai dana sendiri dulu, baru hutang, terakhir baru tambah modal dari luar. Nah, kombinasi keduanya, struktur modal yang stabil plus dividen yang konsisten sama dengan bikin investor percaya. Gabungan kebijakan ini bisa naikin nilai perusahaan dan bikin investor makin tertarik. Nah, ini berhubungan dengan hipotesis 3, yaitu kebijakan dividen dan struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara simultan. Dan terakhir, ada penelitian terdahulu. Dari beberapa penelitian ini, saya akan menjelaskan 2 penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian saya. Nah, untuk yang pertama itu hasil penelitian terdahulu dari Barokah et al. 2023 dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Objeknya itu 13 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI. Metodenya itu purposive sampling dan analisis regresi linear berganda. Nah, untuk hasil temuannya itu, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian kepemilikan institusional juga berpengaruh positif. Dan juga struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang kedua itu penelitian terdahulu dari Isnaini dan Zubaidah 2022 dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Objeknya itu perusahaan sektor perbankan. Menggunakan metode uji data menggunakan program SPSS 25, analisis regresi linear berganda, tingkat signifikan 5%. Kemudian hasil temuannya itu kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, secara simultan, struktur modal, kebijakan dividen, kemudian profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.